السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kemarin kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-106 dan sampai 108 bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukumnya bahwa nanti yaumul qiyamah sebagian manusia akan menghitam wajahnya dan sebagian akan memutih. Adapun mereka yang menghitam wajahnya, Allah pertanyakan pada mereka dengan pertanyaan yang menghinakan, dengan pertanyaan taubih, akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun yang memutih wajah-wajah mereka, maka Allah katakan fi rahmatillah hum fiha khalidun tilka ayatullah natluha alaika bilhaq wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Maka ayat berikutnya Allah jelaskan bahwa dirinya lah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh yang di langit dan yang di bumi, dan tentunya seluruh apa yang ada di antara keduanya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, qala huwal malik lima fis samawati wa ma fil ardi alladhi khalaqahum wa razaqahum wa yatasarraf fihim biqadarihi wa qada'ihi wa fi syar'ihi wa amrihi wa ilayhi yarji'un yawmal qiyamah wa ilayhi yarji'una yawmal qiyamah fayujazihim bi'a'malihim hasaniha wa sayyi'iha. Kata Syekh Sa'di, maksud ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh alam semesta langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya, karena Allah lah yang menciptakan mereka. Yatasarraf fihim, karena Allah lah yang memperlakukan mereka sekehendaknya.
biqadarihi, dengan takdir-takdirnya, wa biqadaihi, dengan keputusan-keputusannya, wa fi syar'ihi wa amrih, juga Allah perlakukan mereka dengan syariatnya. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Wa amri, dan semua urusannya. Wa ilaihi yurja'una yaumil qiyamah, dan kepada Allah lah mereka semuanya akan dikembalikan. Fayujazihim, Allah akan balas mereka dengan amalan mereka yang setimpal. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Maka dikatakan yujazihim bi'a'malihim hasaniha wa sayyi'aha. Ini in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat berikutnya yang ke-110 dan 111. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalau saja ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mau beriman, niscaya akan baik buat mereka. Tetapi minhumul mu'minun, memang ada di antara mereka yang beriman. Wa aktsaruhum al-fasiqun. Wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan mereka orang-orang fasik. Enggak ada yang beriman dari ahlul kitab illa qalila. Enggak ada yang beriman dari mereka kecuali sedikit. Tidak banyak. Aktsaruhum al-fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. La yadurrukum illa adza, enggak akan membuat madarat pada kalian. Mereka enggak akan membuat madarat kalian, tidak pada fisik kalian, tidak pada iman kalian, tetapi hanya sekedar adza, gangguan-gangguan yang sifatnya ejekan, cercaan. Wal mu'minun la yakhafun laumata laim. Ada orang beriman enggak akan takut dengan cercaan orang yang mencerca. Silahkan, mau mencerca apapun, kita akan tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Al-mu'min tidak akan terpengaruh dengan cercaan siapapun. Mereka akan berjalan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Walaupun mereka berbicara, walaupun mereka mengejek, mencemooh, mencerca, kafilah tetap berlalu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau kalian berjalan dengan yakin tujuan yang dituju, apakah terpengaruh dengan gonggongan anjing? Tidak terpengaruh dengan gonggongan anjing. Mau menggonggong mau enggak, saya tahu tujuan saya. Demikianlah orang yang berilmu, orang yang yakin, orang yang beriman. Maka dia yakin jalannya adalah jalan yang lurus, jalan tauhid. Tariqut tauhid wa tariqus sunnah. Silahkan mereka berbicara. Yaquluna ma yaqulun. Kalian al-ahlus sunnah, al-mu'minun tetap berjalan di atas tauhid wa sunnah. Tidak ngaruh. La yu'athir syai'an. Barakallahu fikum. Narji' ilal kitab. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Kalaupun mereka akan memerangi kalian secara fisik, jangan khawatir. Mereka akan lari tunggang langgang. Yafirruna minkum, yakhafun. Yuwallukumul adbar, mereka akan berpaling. Barakallahu fikum. Thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan ada yang menolong. Enggak akan bisa ditolong. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu.
dan mereka ditimpa kerendahan, kehinaan dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali dengan memperbaiki hubungannya dengan Allah, mengesakannya, mentauhidkannya, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa hablin minan nas, menjaga hubungannya dengan manusia, menjaga janji, menjaga apa yang sudah disepakati. Wa ba'u bighadabin minallah, adapun mereka ahlul kitab yang memerangi kaum muslimin, kaum mukminin, yuwallukumul adbar, mereka dalam keadaan ba'u bighadabin minallah, mereka berakhir dengan kemurkaan dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka ditimpa kerendahan. Maknanya hampir sama dhillah dengan maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka al-yahud, yakni ahlul kitab, yakfuruna bi ayatillah. Mereka yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Yajhadun bi ayatillah wa jahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka tahu itu benar. Itu ahlul kitab. Jahadu biha bilha, bukan bilha. Jahadu, juhud, menentang. Wa istaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka yakin itu hak. Yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya, dan membunuh para nabi. Ini perbuatan Yahudi, membunuh para nabi. Di antaranya yang dibunuh oleh mereka adalah Nabi Zakaria. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bi ghairi haqqin, membunuh tanpa kebenaran, tanpa alasan yang bisa dipaham. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Demikianlah karena mereka bermaksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat, barakallahu fikum, bisa bermakna berdosa. Tetapi maksiat yang paling besar adalah penentangan terhadap tauhid. Itu juga ya'si. Itu juga maksiat. Karena ya'sun maknanya menentang. Orang yang berbuat dosa ya'si, dia berbuat maksiat. Tetapi orang yang menentang tauhid, yarfudut tauhid, kadzalika ya'si. Lakin a'dhamul ma'siyah, sebesar-besar kemaksiatan. Dan itu yang dilakukan oleh Yahudi. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka bermaksiat, menentang Allah, menentang Rasulnya. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian ringkasnya, terjemahan harfiahnya. Allah pertama memberitakan bahwa kalian umat yang terbaik. Siapa kalian? Kaum muslimin? Nah, jangan ragu-ragu, kaum muslimin. Tapi kaum muslimin yang masih berpegang dengan Islamnya, kaum muslimin yang masih seperti generasi pertamanya, kaum muslimin yang seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab kalau mereka yang sudah menyimpang dari Islamnya, niscaya mereka tidak khair. Umat yang dhalah, umat yang sesat. Oleh karena itu, Allah sebutkan kalimat berikutnya untuk menerangkan siapa antum, kuntum khaira ummatin, kalian umat yang terbaik. Mengapa? Karena 3 hal yang disebutkan di dalam ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, yu'min bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa man jahada syai'an min asma'illah wa sifatihi
Fahum? Na'am, dhalun. Orang yang sesat. Siapa yang menentang sedikit saja, tidak mau percaya dengan sifat Allah, enggak mau beriman dengan ayat Allah, maka mereka musyrikun. Dhalun. Atau sebagaimana yang Allah katakan bahwa mereka itu yulhiduna. Yulhidun dari kata ilhad. Yulhiduna bi asma'illah. Bermain-main, membolak-balikan, menarik ke sana kemari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud kuntum khaira ummatin, manil mukhatabah atau manil mukhatabun? Siapa yang diajak bicara ketika ayat ini turun? Kuntum, kalian. Manil mukhatab? As-sahabah wal rasul ma'ahum. Rasul wa ashabu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. Hinama nazalat hadhihi al-ayah, maka merekalah yang dimaksud, kalian umat yang terbaik. Antum ayyuha al-muslimun. Wal muslimun rasul wa ashabu. Khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Wa amma man ba'dahum humul muslimuna idza tabauhum. Mereka dikatakan muslimun dengan benar, dengan hakiki kalau mengikuti generasi pertamanya. Yaitu khairu ummatin ukhrijat lin-nas, itu sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa idza kharaja anhum an imanihim dhalun. Kalau keluar dari mereka, memisahkan diri dari mereka, tidak beriman seperti mereka beriman, maka mereka dhalun, tidak termasuk khairu ummah. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang tidak beriman seperti para sahabat? Kata Allah Subhanahu wa taala tentang musyrikin, "Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka itu musyrikin itu mau beriman seperti kalian, sahabat lagi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian, ya ashab Rasulullah, faqad ihtadaw. Tetapi barakallahu fikum, kalau mereka menolak, kalau mereka menentang, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Barakallahu fikum. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yamdahu ta'ala hadhihi al-ummah. Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini, umat Islam yang masih berpegang dengan keislamannya. Yukhbiru annaha khairu ummatin atau khairul umam allati akhrajaha Allahu lin-nas. Bahwa mereka umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada umat Ibrani, ada umat sekian banyak umat. Ada ahlu Madyan, ada Adun wa Samud, ada sekian banyak ummah. Qibti. Siapa Qibtiyun? Hah? Anam di zaman Fir'aun. Bani Israel wa ghairihim. Antum khairu ummatin. Ay, kata Syekh Sa'di, yukhbiru annaha khairul umam allati akhrajaha Allah lin-nas wa dzalika bitakmilihim li anfusihim bil iman. Mengapa umat ini umat yang terbaik? Karena umat Islam ini adalah umat yang menyempurnakan diri-diri mereka dengan keimanan, yang berpegang lil qiyami bi kulli ma amara Allah, yang menegakkan perintah-perintah Allah, bahkan mengajak orang lain untuk menegakkan perintah-perintah Allah, yang menghindari apa yang dilarang oleh Allah, dan juga mengajak orang lain untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Ini yanhauna 'anil munkar bitakmilihim li ghairihim bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Menyempurnakan dirinya dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan menghindarkan orang lain dari kejelekan. Fabihadza kanu khairu ummatin ukhrijat linnas. Dengan ini mereka menjadi khairu ummah
Dengan ini mereka menjadi umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Lima kanatil ayat sabiqah. Berkait dengan ayat yang sebelumnya. Apa ayat yang sebelumnya? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah-tengah kalian satu ummah yang mengajak pada kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Maka disinilah keistimewaan umat ini. Berbeda dengan beberapa umat seperti umat Nasrani. Mereka termakan dengan syubhat, dengan bid'ah rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Rahbaniyah yang mereka ada-adakan secara bid'ah. Allah tidak perintahkan mereka. Allah tidak suruh mereka untuk bersikap rahbaniyah. Tetapi mereka sendiri yang mengada-adakan cara seperti itu. Kata mereka, aku akan beribadah terus-menerus sampai mati. Tidak menyuruh pada yang ma'ruf, tidak mencegah dari yang munkar. La ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Ya'bud rabbahu fi sawma'atihi ila al-mamat. La ya'kulu al-lahm wa la ya'kul al-maladdat. Qala la urid. Wa minhum, di antara mereka ada yang siyahah, mengembara. Ya'kulun mimma wajad. Apapun yang dia dapatkan dia makan. Seperti pengemis atau orang gila yang mengambil dari tempat sampah, daun-daunan segala macam. Tidak kerja untuk dunianya, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, tidak mengurusi orang lain. Pokoknya nafsi-nafsi. Ini barakallahu fikum. Bid'ah rahbaniyah mereka. Wala yatazawwajun fil zahir ma adri fil batin. Tampaknya begitu, ngakunya mungkin zinanya sih banyak. Ikhwani fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amma hadhihi al-ummah la rahbaniyah. Tidak ada rahbaniyah padanya. Wa amma hadhihi al-ummah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Menjaga, menegakkan hablun minallah wa hablun minan nas, menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan manusia. Adapun mereka tadi katanya menghadirkan hubungan dengan Allah tapi tidak mengurusi manusia. Walaupun melihat kemunkaran, la yanhauna anhu. Tidak menyuruh pada yang kebaikan, tidak menyuruh pada apa yang wajib. Fa hadza barakallahu fikum tidak memiliki hablun minan nas. Adapun hadhil ummah ya'budullah ta'ala bitauhid wa kadzalika ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruna an-nas bil ma'ruf wa yanhaunahum 'anil munkar, yansahunahum bin nasihah, mengingatkan, yudzakiruhum. Walhamdulillah, hadhil ummah khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam ini adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan semua umat-umat sebelumnya. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di selanjutnya, al-mutadammin da'watal khalqi ila Allah, yang tentunya amar ma'ruf nahi munkar terkandung di dalamnya mengajak makhluk-makhluk seluruhnya untuk beribadah kepada Allah, yang berarti mengajak orang-orang kafir kepada Islam, mengingatkan mereka kepada Islam, wa jihadihim ala dzalik, dan berjihad. Lihat bedanya. Juhud dengan jihad. Juhud menentang, jihad bersungguh-sungguh, berjuang. Jihadihim ala dzalika wa bidzalikal mustata' wa badlil mustata'. Jihad wa badlil mustata', dan mengeluarkan apa yang dia bisa. Bimalihi, binafsihi, biquwwatihi, atau bimansibihi, dengan kedudukannya. Saya kedudukannya sebagai penguasa, saya bisa berbuat untuk Islam. Saya kedudukannya sebagai ini, saya bisa berbuat untuk Islam. Saya kedudukannya sebagai ini, sebagai itu. Dia keluarkan semua yang dia bisa. Hartanya, kekuatannya, tenaganya, kedudukannya, semuanya. Badlul mustafa, mengeluarkan segenap apa yang dia bisa untuk berjuang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wal takun minkum ummatun
yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amran minhu ta'ala li hadhihi al-ummah. Perintah dari Allah untuk umat ini, umat Islam. Wal amr, dan yang namanya perintah, qad yatamathaluhu al-ma'mur wa yaqumu bihi wa qad la yaqumu bihi. Yang namanya perintah, ada yang menegakkannya, mengerjakannya, ada yang tidak. Mana yang khairu ummatin? Yang menegakkan, alladzina yatamathaluna bima amara Allah bihi wa yaqum bima amara Allah bihi. Yaqumun bima amara Allah bihi. Fahum khairu ummatin ukhrijat. Fahum khairu ummatin. Wa qad la yaqumu bihi, tapi kadang-kadang ada yang tidak menegakkannya. Fi hadhil ayah annal ummata qad qamat bima amaraha Allah bil qiyam bihi. Dalam ayat ini yang Allah maksud adalah umat yang menegakkan apa yang Allah perintahkan. Yang Allah maksud adalah umat yang menegakkan ma amara Allah bihi. Barakallahu fikum. Wa imtathalat amra rabbiha, yang telah mempraktekkan apa yang Allah perintahkan. Wastahaqqatul fadl, maka mereka istahaqqat al-fadl, mereka pantas mendapatkan kemuliaan, pantas mendapatkan ketinggian dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan pujian khairu ummatin ukhrijat linnas, ditinggikan oleh Allah ala sairil umam, diangkat di atas seluruh umat-umat. Kalau saja umat-umat terdahulu pun menegakkan perintah Allah, beriman dengannya, niscaya mereka pun akan mulia, akan menjadi khairul ummatin. Tapi sayang, hanya sedikit saja dari mereka yang mau beriman. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau saja ahlul kitab itu beriman, mau percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lakana khairul lahum. Lakana khairan lahum. Wa fi hadhihi da'watuhu bi lutfil khitab. Ini adalah ajakan dengan lembut. Ajakan Allah dengan bahasa yang sangat lembut. Ma yad'uhum ilal iman, yang mengajak kepada keimanan. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf, kalian bernahi munkar, dan kalian beriman. Adapun mereka, kalau saja mereka mau beriman, bisa mereka akan mendapatkan kebaikan. Tapi sayang, sedikit sekali yang mau beriman dari mereka. Kebanyakan mereka orang-orang fasik. Apakah mengandung ajakan? Naam. Yatadamman ad-da'wah. Maknanya, kalau kamu mau menjadi khairu ummatin, berimanlah. Tetapi dengan bahasa, bukan dengan bahasa talab, dengan bahasa menyuruh, tidak. Tetapi dengan bahasa menceritakan, kalian umat terbaik. Kalau mereka mau beriman, mereka pun akan mendapatkan kebaikan. Dakwah bilutfil khitab, dengan khitab, dengan bahasa yang latif. Walakin lam yu'min minhum illa qalilun, tetapi tidak beriman dari mereka kecuali sedikit sekali. Wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang fasik, al-kharijuna an ta'atillahil mu'aduna li awliyaillah, yaitu yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah dan memusuhi wali-wali Allah bi anwa'il adawah, dengan berbagai macam bentuk permusuhan. Kebanyakan mereka fasiqun. Sebagaimana kalimat asi, asa ya'si, ada maksiat kecil, ada maksiat besar, fasik juga demikian. Yang sering kita dengar kalimat fasik adalah orang yang banyak bermaksiat. Tetapi aslinya dari fasaqa maknanya keluar. Seperti biji yang keluar dari buahnya dikatakan fasaqan nawa. Fasaqa, ini yakhruj. Idzan ma ma'na fasaqa? Atau fasiq? Al-kharij, yakhrujun. Iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin, tetapi fasaqa, dia keluar dari apa yang Allah perintahkan. Fafasaqa an amri rabbih. Apa perintahnya? Usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis.
Mereka semua sujud kecuali iblis. Fafasaqa an amri rabbih. Hadza barakallahu fikum al-fisq al-azim, kefasikan yang besar. Ai lughatan yakhrujun an ta'atillah, keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fasiquna kharijun an ta'atillahi al-mu'adun li awliyaillah, yang memusuhi wali-wali Allah. Man hum awliya Allah? Al-mu'minun. Wali-wali Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan semua yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam Sunnah, beriman dengan semua syariat Allah, beriman dengan berita-berita yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Itu mukminun. Maka mereka aulia Allah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa ahlus sunnah semuanya adalah aulia Allah. Semuanya. Bahkan serendah-rendah ahli sunnah aulia Allah. Tetapi setinggi-tinggi ahlul bid'ah, mereka adalah aulia syaitan, wali-wali syaitan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya mereka memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memusuhi orang-orang yang beriman kepada asma dan sifatnya. Dengan apa? Dengan berbagai macam permusuhan. Bi anwa'il adawah. Dengan berbagai macam permusuhan. Dengan cercaan, dengan cemoohan, dengan tuduhan, dengan gangguan-gangguan, bahkan kadang dengan fisik. Tetapi jarang terjadi. Paling-paling kalian dituduh mujassim. Atau mujassim. Masa Allah punya tangan? Masa Allah berbicara? Kalian menganggap bahwa Allah seperti makhluk, punya jisim, mujassim. Limana? Karena mereka menganggap Allah tidak punya tangan. Allah tidak berbicara. Ditolak sifat-sifat itu. Menurut mereka harus ditolak agar tidak menyamakan dengan makhluk. Itu kebodohan mereka. Padahal ketika ahlus sunnah beriman bahwa Allah memiliki tangan, tentunya bukan tangan seperti makhluk. Tentunya bukan tangan seperti yang kita lihat. Tangan yang sesuai dengan keagungan Allah, ketinggian Allah, kebesaran Allah. Tangan yang sempurna, yang laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Wa kadzalika laisa kamitsli yadihi. Tidak ada yang seperti tangan Allah, tangan manapun, tidak ada. Barakallahu fiikum. Tetapi adawah minhum, permusuhan dari mereka, kita dituduh mujassim. Nahnu muttahamun min qibalihim. Walakin min lutfillahi bi'ibadihi al-mu'minin annahu radda kaidihim. Tetapi karena kelembutan Allah pada hamba-hambanya, karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, maka Allah bantah. Yang membantah langsung Allah min fawqi sab'i samawat. Allah yang membela orang beriman. Allah yang kembalikan kaidahum fi nuhurihim. Allah balikkan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Yaduru kaiduhum alaihim. Tipu daya mereka kembali pada mereka. Falaysa 'alal mu'minin minhum dararun. Adapun kaum mukminin tidak terganggu, tidak mendapatkan madarat apapun fi adyanihim, dalam agama mereka, wala abdanihim, tidak pula pada badan-badan mereka. Kalau ada yang menggonggong, bagaimana kafilah? Berdarah? Enggak berdarah. Luka? Enggak luka. Apalagi? Apakah kamu kemudian ragu jalannya? Enggak, kami tetap yakin dengan agama kami. Silakan anjing menggonggong. Agama kamu tidak rusak, badan kamu tidak rusak. Tenang saja. Jangan gubris itu. Itu maknanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yadurrukum. Tidak membikin madarat kalian. La yadurrukum, bahkan Allah pakai lan. Tidak akan mereka membikin madarat kalian. Illa ada, kecuali hanya cercaan-cercaan yang tidak mengurangi badan-badan kalian, tidak mengurangi agama kalian. Jangan gubris mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa innama ghayata ma yasiluna ilaihi minal adha adiyatal kalam. Hanya saja puncak tertingginya yang mungkin sampai kepada kita hanya cercaan berupa ucapan. Ucapan-ucapan, cercaan-cercaan, tuduhan-tuduhan yang itu gak ngaruh apapun. Itu ciri-ciri orang beriman tidak menggubris. Laumata laim. La yakhafuna laumata laim. Ciri-ciri orang yang beriman gak peduli dengan cercaan orang yang mencerca. Karena mereka yakin dengan akidah mereka. Yakin dengan ayat dan hadis. Yakin dengan ilmu yang diajarkan oleh para salafus salih. Maka mereka tidak pengaruh dengan cercaan mereka. Allati la sabila ila salamati minha min kulli muadi. Adapun ucapan, cercaan itu semua orang pun mendapatkan. Kamu ada di sana dicela oleh yang sini, kamu ada di sini dicerca oleh yang sana, kamu ada dimanapun musuh-musuhmu akan mencerca. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Kamu berbuat apapun mesti ada yang ridho, ada yang enggak. Kamu berbuat baik, ada yang ridho, ada yang enggak. Kamu berbuat jelek, ada yang ridho, ada yang enggak. Bagaimana bisa meridhokan semua pihak? Gak mungkin. Kalau gitu, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah. A'zamul ghayah, setinggi-tinggi ghayah adalah ridho Allah. Adapun manusia, silahkan. Qulu wala haraj. Kembali kepada kitab. Falau qatalul mu'minina lawallawul adbar qararan afiraran. Kalau saja mereka memerangi kaum mukminin, niscaya mereka akan berpaling firaran, lari. Summa tastadir hazimatuhum wa yadum dhilluhum. Kemudian kalah dan kekalahannya terus menerus, kerendahannya terus menerus, kehinaannya terus menerus. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Fi waqtin minal awqat, tidak pernah ditolong di waktu kapanpun. Tidak akan Allah berikan alal kafirin al kafirin sabila kaifa la ya ma ja'alallahu lil kafirin al mu'minin sabila, ya. Tidak Allah jadikan atas orang kafir terhadap orang beriman jalan untuk menguasai. Enggak akan Allah berikan. Enggak akan bisa. Mesti yang terjadi, kaum muslimin difitnah oleh orang kafir kemudian memerangi muslimin. Itu yang terjadi. Adapun orang kafir menguasai muslimin tidak bisa. Walihada akhbara ta'ala annahu aqabahum bidzillah. Oleh karena itu Allah beritakan bahwa mereka ditimpa zillah, kerendahan dan kehinaan. Fi bawatinihim, dalam batin-batin mereka, wal maskana ala zawahirihim, dan kerendahan pada zahir-zahir mereka. Zahirnya terhina, batinnya juga rendah, lahir dan batin. Fala yastaqirruna wa la yatma'innun, maka mereka tidak pernah kokoh dan mereka tidak pernah tenang, selalu dalam keadaan gelisah. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali dengan hablin minallah, hablin minallah dan hablin minan nas. Fala yakunul yahudu illa tahta ahkamil muslimin, maka Yahudi selalu di bawah hukum-hukum kaum muslimin dan selalu di bawah perjanjian kaum muslimin. Tukhad minhumul jizyah, diambil dari mereka jizyah. Wa yastadillun, dalam keadaan mereka rendah. Au tahta ahkamin nasara, atau di bawah kekuasaan Nasrani. Wa qad ba'u ma'a dzalika bighadabin min Allah, bersama dengan itu mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'dhamul 'uqubat, kemurkaan itu adalah sebesar-besar balasan. Wa sabab alladhi awsalahum ila hadhil hal, sebab yang membawa mereka sampai rendah seperti itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah setelahnya. Kata Allah, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah yang Allah turunkan pada mereka, kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya mereka yakini dan harus mereka beriman dengannya.
Fakafaru biha, tapi justru mereka kafir kepadanya, baghyan wa inadan, karena kesombongan, karena penentangan wa juhuda. Dan sebab kedua, yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Ayuqabiluna al-anbiya atau anbiya Allah alladzina yuhsinuna ilaihim a'zama ihsan bisyarri muqabalah. Justru membalas para nabi yang diutus oleh Allah, yang memberikan kebaikan-kebaikan, dibalas dengan kejelekan, yaitu dengan dibunuh. Awal qatl, itu syarra muqabalah, balasan terjelek. Para nabi memberikan kebaikan, dibalas dengan balasan yang terjelek, yaitu dibunuh. Wa hal ba'da hadhil jazaa' al-jara'ah wal jinayah syai'un a'zama minha? Kira-kira apa ada jara'ah, kejahatan, kelancangan, jinayah, jura'ah, kelancangan, jinayah, kejahatan. Apakah ada kelancangan dan kejahatan yang a'zama minha, yang lebih besar dari ini? Tidak ada. Wa dzalika kullu bisababi isyanihim wa i'tidaihim. Inilah semuanya sebabnya penentangan mereka dan permusuhan mereka. Wa huwa alladzi jarra'ahum 'alal kufri billah. Itulah yang membuat mereka lancang mengkufuri ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Allah taufiq wal afiyah.